Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi teman-teman sahabat Al-Faruq semuanya, kembali berjumpa di program Ngobrol bareng Al-Faruq. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ardiansa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan samping saya ada Ikhwan, ada Hidega. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Begini Ustadz, kita lihat fenomena saat ini banyak remaja-remaja ataupun kita sebut ikhwan atau akhwat yang kita mungkin tidak bisa melihat niat mereka, tapi dari segi gestur tubuh ataupun kehadiran ataupun yang lainnya, banyak ikhwan atau akhwat kita ikut kajian, ikut taklim, tapi dengan niatan hanya untuk mencari pasangan atau mencari jodoh lah kalau bisa dibilang saat ini. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini Ustadz? Apakah dalam segi syariatnya ataupun dari segi dalam bermasyarakat? Mungkin itu saja. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi yang antum tanyakan ini adalah sebuah fenomena yang memang sekarang ini sedang berkembang dan ya jujur saja banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bil khusus saya pun sudah merasakan beberapa kali fenomena tersebut, ya, di mana boleh dikatakan ada beberapa ikhwan atau akhwat yang ketika mengaji itu kurang pas, ya. Saya katakan mereka mungkin tidak salah, tapi ya kurang tepat niat mereka. Nah, inilah makanya penting bagi kita itu meluruskan niat dalam setiap perkara. Kenapa kita wajib meluruskan niat dalam perkara? Karena memang niat ini menentukan. Bahkan antum boleh lihat, ya, para ahli hadis, ya, atau muhaddis, mereka dalam setiap kitabnya rata-rata seperti Imam Nawawi itu menjadikan hadis tentang niat itu sebagai hadis pembuka dalam setiap kitab mereka. Kenapa? Karena begitu urgen terkait masalah niat ini. Ya, contoh, ya, dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu, ya, Imam Nawawi itu membuka kitabnya itu dengan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan manusia itu akan dibalas berdasarkan apa yang mereka niatkan. Bahkan hadis itu nggak cuma sampai berhenti di situ. Bahkan di situ disebutkan tentang fenomena yang antum tanyakan tadi. Rasul berbicara 14 abad yang lalu, fenomena ini terjadi sampai sekarang. Jadi kata Rasulullah SAW, "Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi." Siapa yang berhijrahnya niatnya karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai yang apa yang dia niatkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berhijrah di dunia yusibuha aw imra'atun yang kiwa, tujuannya untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita agar bisa dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju. Memang tidak sedikit banyak kita temukan ikhwan akhwat ketika datang di suatu komunitas, mereka menyatakan diri mereka berhijrah, mengikuti kajian sunnah, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah dalam rangka mencari jodoh. Bisa jadi kemudian itu dimudahkan oleh Allah jodoh tersebut. Tapi yang sejatinya akan terlihat bagaimana hakikatnya mereka ketika mereka sudah mendapatkan jodoh. Saya berapa kali menemukannya, ada yang datang ke saya, kemudian minta tolong carikan jodoh setelah sebelumnya mereka ngaji. Ya, kewajiban guru tentunya mencarikan bagi muridnya yang jomblo ini kan, ya, jodoh, ya. Ya, maka kemudian saya carikan. Kita urus tuh dari semua proses ta'arufnya, nganter lamarannya, sampai kita yang khutbah nikahnya, ya sampai ya ada kejadian setelah nikah selesai dalam jangka hitungan bulan saja menghilang, tidak nongol-nongol gitu loh, masya Allah gitu, ya. Tapi ala kulli hal, ya, kita bersyukurlah kepada Allah lah, ya. Nah, yang ini memang harus diluruskan sama kita. Kasihan antum sudah mengenal hijrah,
tapi antum hanya mendapatkan pahala hijrah tersebut nilai duniawi, padahal kita tahu kehidupan akhirat jauh lebih baik. Ya. Bahkan kalau kita niatkan hijrah kita itu karena Allah dan Rasulnya, saya yakin bukan cuma nikmat ukhrawi yang kita dapat, tapi nikmat dunia pun akan kita dapat. Jadi seperti itu. Berarti udah banyak ya, maksudnya gini Tad. Maksudnya Ustadz udah banyak yang menjodohkan antara ikhwan dan akhwat gitu selama ini. Ya. Terus untuk tahu ciri-cirinya dia hanif, hanya untuk, maksudnya tujuannya untuk beribadah, maksudnya nikah Ustadz yang taruh ini, dia benar-benar murni untuk beribadah, nggak ada udah dari awal niat ngaji itu, nggak cari jodoh gitu loh. Kayak mana tuh ciri-cirinya? Ada ciri-ciri khusus atau pas di awal-awal kita ngebacanya itu? Ya sebenarnya begini ya, kewajiban manusia itu bukan menghukumi hati manusia. Ya. Kalau kata Rasulullah itu penggambarannya nahkumu bidzahir. Kita menghukumi manusia berdasarkan zahirnya saja. Datang seseorang kepada kita ingin menuntut ilmu, mereka datang ke majelis ilmu, ya bagi kita ya kemudian kita luruskan pula niat kita. Kita husnudzon kepada mereka bahwasanya mereka ini memang adalah orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Hanya saja memang benar ada beberapa orang yang dari awal tuh sudah salah langkah. Misal saya pernah ketemu nih sama salah seorang guru ngaji di Bandar Lampung. Statusnya memang dia guru ngaji, guru tahsin. Ya. Nah, suatu saat saya ngisi kajian. Nah, di kajian tersebut saya berceritalah bahwasanya saya memang sering sekali menjodohkan murid-murid saya. Maka kemudian yang bersangkutan ini langsung WA saya ngasih biodata. Padahal beliau tuh baru sekali hadir di pengajian saya. Saat ini biodata saya minta tolong Ustadz, saya dicarikan jodoh. Saya kaget, Masya Allah. Ya pikir dalam hati saya, apakah dia berpikir menjodohkan orang ini seperti menjodohkan binatang atau kucing gitu ya? Kalau kucing kan enak, ngambil satu betina, satu jantan, kandangin dah gitu kan enak. Tapi ini kan manusia yang punya rasa, punya hati, ya kan? Ya. Seminggu kemudian beliau WA lagi, gimana Ustaz, udah dapat belum? Kaget saya, Masya Allah, saya bilang. Ana mau tanya sama antum, saya bilang gitu. Antum baru sekali ketemu sama Ana, tiba-tiba langsung masukin CV. Seminggu kemudian antum minta, udah dapat belum Ustadz? Kira-kira seandainya saya ngedatangin calon akhwatnya, saya ditanya sama orang tua akhwatnya, Ustadz, yang Ustadz majuin ini akhlaknya seperti apa? Saya harus jawab apa? Saya bilang begitu. Beliau terdiam, bantu saya, coba, saya bilang. Saya harus jawab apa sama calon si mempelai atau calon mertuanya itu, saya bilang. Kalau saya ditanya bagaimana sifatnya, bagaimana sholatnya, lah antum aja baru ketemu sekali sama saya. Akhirnya beliau terdiam. Ya. Dan setelah itu menghilang sama sekali. Nah, kalau seperti ini kan dari awal memang sudah terlihat bahwasanya memang kedatangan dia ke majelis ilmu itu memang dalam rangka mencari jodoh. Ngebet di awal. Dan yang seperti ini nggak 1-2 kali. Banyak. Ya, banyak. Terakhir beberapa bulan yang lalu itu ada, ya kapan ya saya bisa nitipin CV sama Ustadz gitu ya kan. Ya, ini yang jadi problematika itu, jadi di otak dia itu ngaji sama saya itu pengennya dapat jodoh dulu gitu ya. Karena mungkin dia tahu saya juga membina akhwat gitu. Oleh karena itu kepada setiap para penuntut ilmu saya sarankan untuk meluruskan niat lah. Ya. Karena kan proses mencari jodoh itu kan kalau kata para salafus soleh sama seperti mencari cerminan diri sendiri gitu loh. Ya. Jadi nikmati prosesnya, kemudian pahami langkah-langkahnya sehingga nanti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terkait ini Tad, selain niat yang memang harus diluruskan terkait dalam proses ikut pengajian ataupun kajian taklim, kan buat teman-teman yang di rumah sana mungkin bertanya-tanya, selain niat apa aja sih yang harus dipersiapkan biar benar-benar kita fokus dalam mencari ilmu? Selain niat yang lurus,
apa aja sih yang harus dipertahankan ataupun harus dikerjakan biar niat kita ini tidak goyah gitu, Tat. Niat kita tidak terpengaruhi, walaupun memang nantinya bonus yang mungkin Allah bisa berikan kepada kita terkait kesungguhan kita dalam menuntut ilmu yang memang niatnya bukan hanya untuk mencari jodoh, ya mungkin bonusnya bisa mendapatkan jodoh itu saat ya. Mungkin apa kiat-kiat terkait selain meluruskan niat, Tat? Ya. Nah ini yang harusnya ditanyakan sama semua para jomblo ini. Ya. Jadi memang nggak cukup masalah niat ya. Jadi selain niat yang harus diluruskan, yang harus dipersiapkan adalah ibadah. Bujang itu harus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Kenapa saya katakan nanti akan berpengaruh kepada mentalnya dia. Ya. Dan jujur, ibadah itu bagi seorang muslim akan melahirkan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Orang kalau rajin ibadah itu akan berpengaruh kepada pembicaraannya, gestur tubuhnya. Dan otomatis akan sedikit menampakkan aura di mata akhwat itu. Ya kan? Orang ahli ibadah itu kan nggak perlu banyak tingkah ya bahasa saya ya. Dengan sendirinya akhwat itu akan, saya mau nyarinya yang kayak gitu tuh. Itu yang kedua, yaitu memperbaiki kualitas ataupun kuantitas ibadah. Hal yang lain yang memang harus perlu diperhatikan adalah kan rumah tangga ini nggak bakal bisa lepas dari yang namanya nafkah. Betul. Ya, maka ikhtiar dalam bekerja. Nah, apakah harus mempunyai pekerjaan tetap? Enggak. Yang dibutuhkan dari seorang ikhwan itu bukan pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Setiap hari berniat keluar dari rumah, niatkan ikhtiar untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bisa jadi rezeki Allah itu bukan cuma datang dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap. Ada yang orang pekerjaannya tidak tetap sekalipun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum sudah bisa mempersiapkan 3 perkara ini, mudah-mudahan Allah akan datangkan yang terbaik bagi antum. Yang terbaik itu belum tentu yang kita inginkan. Iya, benar. Ya kan? Karena kadang-kadang kita ini juga harus merubah paradigma kita. Saya sering mengatakan, Allah memberikan kita rezeki bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan, termasuk pendamping. Terkadang mukanya bukan tipikal kita, tapi kata Allah, kamu tuh pasnya sama akhwat yang sifatnya seperti ini. Gitu. Jadi Allah lebih tahu ya. Allah lebih tahu. Makanya kata Allah kan, kita tuh kadang-kadang ditegur. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya kalian membenci padahal menurut Allah baik. Sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal menurut Allah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Gitu. Gini tadi yang terkait pembicaraan Ustaz terakhir. Lalu tadi berarti Allah itu lebih tahu tentang kebutuhan kita gitu. Betul. Dan kita udah nganggap nih kita punya persepsi udah pandangan nih si akhwat ini bagus menurut kita, ya kan? Bagus, menarik, face-nya masuk segala macam. Tapi begitu pada saat proses perjalanan, qadarullah nggak jadi gitu, atau di perjalanan ada permasalahan dan lost contact gitu, atau putus lagi gitu, atau jadi itu untuk menyembuhkan sakit hati kita atau niat kita karena tadinya salah memilih itu ada kiat-kiatnya nggak? Sebenarnya menurut saya bukan salah dalam memilih. Ya, nggak ada yang bisa memungkiri. Antum nih, antum kan jomblo nih sekarang nih, ya kan? Antum ngarah ya, akhwat ya, yang nggak bisa dipungkiri. Bahkan saya pun harus mengatakan akhwat itu baik. Baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik juga rupanya, kan komplit tuh, ya kan? Kemudian nggak ada jodoh dengan antum dalam artian kemudian tidak klik lah ya pas ta'aruf seperti itu. Antum harus tahu. Keluarganya nolak misalkan. Ya, wanita baik bisa jadi bukan wanita yang tepat buat kita. Kita itu butuh pasangan yang tepat, bukan cuma butuh pasangan yang baik. Ya.
Jadi kalau tepat itu kata Allah, ini tepat nih buat kamu nih ya, bukan cuman baik nih ya kan. Ini bisa melengkapi setiap bentuk-bentuk kekurangan kamu. Karena hakikatnya dalam pernikahan itu kan seni menggabungkan kekurangan. Iya. Gitu. Menurut kita nih, awalnya bagus, keluarganya bagus baik. Pas perjalanan kita ditolak. Kayak mana tuh, Tat? Berarti emang Belum tepat berarti. Iya. itu untuk menghibur jomblo aja apa gimana? Bukan menghibur jomblo. Iya, kenapa? Kalau itu baik, Allah akan datangkan kepada kita. Makanya kan salah satu bentuk salat istikharahnya kita, kalau terkait jodoh itu, ya Allah kalau memang dia pasangan yang tepat buat saya, dekatkan. Kalau enggak, jauhkan. Jawaban dari istikharah itu Kemantapan hati, nggak enggak harus lewat mimpi. ya. Ya, Tapi biasanya bisa tanda-tanda dari orang tua, oke gitu segala macam tuh bisa juga tuh. bisa jadi. Semua itu tidak menutup kemungkinan, ya. Yang penting kencangkan ikhtiar, berupa luruskan niat, kemudian perbaiki kualitas ibadah, kemudian tetap berikhtiar mencari nafkah. Nanti Allah yang mudahin, Allah yang mendatangkan bagi kita semua. Gitu. Jangan khawatir. Terus ini Tat, misal ada seorang, bukan misal sih Tat, memang ada di terjadi gitu. Ada seorang, kita belum bisa nyebut dia ikhwan karena kita nggak tahu karakter dia. Nah dia ini ibaratnya apa dia salah? Yang jelas mungkin salah niatnya. Dia masuk ke dalam sebuah komunitas ataupun grup sosial media dan dia ibaratnya caper, cari perhatian awat-awat yang ada di grup tuh misalnya Tat. Nah, dia itu niatnya olah alam kita nggak tahu dan dia japri awat-awat yang ada di kontak-kontak itu Tat. Oh iya, Masya Allah. Ini fenomena yang memang juga beberapa kali saya temukan ya. Saya nggak mau nyebut mereka ikhwan. Karena ikhwan dalam terminologi sebutan kita itu adalah orang-orang yang sudah terbina baik dari segi keilmuan, akhlak ataupun pola pikirnya gitu ya. Jadi saya kadang-kadang untuk orang yang cuman pakaiannya saja yang nampak hijrah gitu, saya sering menyebut mereka ikhwin. Ya, atau ikhwit gitu ya. Ikhwit, ya. Karena separuh, saya bilang separuh mereka ini ya kan, karena cuman baru pakaiannya saja. Ya, yang kayak gini juga saya temukan. Ya, ada yang TP ya, ikhwan tuh TP ya, tebar pesona gitu ya. Iya, jadi saya bilang sok ganteng gitu ya. Jadi sok kalem segala macam, apalagi ya Allah saya bilang mereka ini aslinya buaya. Ya. Buaya. Sebenarnya ya buaya itu kan kalau dalam mitologinya ya di Betawi, kenapa orang kalau nikahan pakai buaya itu kan karena buaya itu binatang yang setia katanya. Iya benar, setia, asal jangan naik ke darat. Kalau buayanya udah naik ke darat kan udah nggak setia lagi dia. Buaya darat tuh nggak setia dia. Gitu ya. Kalau cuman di air laut atau air tawar, buaya itu setia. Nah yang jadi masalah, ikhwan juga banyak keluar dari habitatnya di air, naik ke darat. Kita temukan ya, nggak sedikit ya. Ikhwan-ikhwan yang saya bilang ikhwan tadi ya, ngejapri akhwat. Ini cak ngingetin. Sudah sholat maghrib belum? Jangan lupa besok puasa Ayyamul Bid. La haula wala quwata illa billah. Bagi seseorang yang ghodul basar, tahu ilmunya, mana boleh ngechat yang bukan mahramnya. Akhwat juga kalau mereka paham dilarang berinteraksi dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang asing. Assalamualaikum Ya. ukti gitu. Ah, itu buat bunyi suara Buaya itu. Assalamualaikum ukti. Suara buaya itu. Iya, suara buaya itu ya. Bahkan saya secara pribadi yang sering menjadi konsultan dalam rumah tangga, itu boleh ditanyakan. Ibu-ibu yang mau konsul sama saya itu rata-rata izin dulu sama istri saya. Umi boleh nggak konsul sama Ustadz? Dan pasti didampingi konsulnya. Saya minta dia ada pendamping dan saya pun akan didampingi oleh istri saya. Seperti itu. Nyampe seperti itu. Oh iya, harus seperti itu. Biar kita nggak naik ke darat tadi itu. Iya juga. Iya kan? Nah, karena memang fenomena ikhwan-ikhwan yang seperti ini banyak sekali. Ya. Dan kalau kita ketemu harus kita kasih pelajaran. Kasih pelajaran itu dalam arti apa? Nasihatin. Kalau antum berperilaku seperti ini, nanti yang jelek itu adalah syariatnya. Benar banget. Iya, karena apa?
Karena bagi orang kafir atau orang yang membenci syariat Islam, mereka itu nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis. Yang mereka lihat Islam itu ya kamu sebagai pemeluknya. Maka saya sering mengatakan jadilah duta Islam yang baik, yang bisa menggambarkan ya Islam itu akhlaknya seperti ini loh gitu. Nah, terkait tadi yang kata Ustadz tuh barusan itu, banyak orang luar yang non Islam atau itu mencemooh syariat Islam karena pemeluknya seperti salah niat seperti itu. Benar juga sih Tat. Jadi beberapa hari yang lalu sempat heboh di media sosial. Sebenarnya dibilang heboh juga, heboh sih, dibilang enggak tergantung gimana nikmatin. Tapi kan karena saya scroll di media sosial Instagram gitu, jadi ada anak ulama besar yang mungkin udah meninggal, ulama tersebut yang majelisnya majelis zikir itu ya, kita nggak sebut namanya Tat. Waktu itu heboh gitu, tahun berapa ya, mungkin beberapa tahun ke belakang, mungkin 4 atau 5 tahun waktu itu sempat heboh, dia nikah dengan seorang istri yang dia mualafin juga. Nah kebetulan berjalannya waktu, beberapa bulan yang lalu dia cerai Tat. Cerai, dan lucunya pas nikah itu emang umurnya masih 20 tahun ke bawah. Terus dia sampai update status itu Tat, dulunya dia nggak ada nikah segala macam, bla bla bla, sampai buka-bukaan segala macam aib gitu kan. Istri itu ngebuka kalau dia tuh rupanya main itu di belakang itu Tat. Nah terus gini Tat, yang saya nggak habis pikir sama netizen itu kan pedes ya Tat, mulutnya Tat. Sampai dia tuh nyalahinnya ta'arufnya. Nah makanya jangan nikah muda, makanya jangan ta'aruf. Padahal yang kita tahu para sahabat itu nikahnya muda semua Tat ya. Nah itu yang masalahnya di mana itu Tat? Jarang sekali sahabat Nabi setua antum belum punya jodoh, itu jarang sekali itu. Ya. Bawa umur ya nggak enak ya. Ya, saya menegaskan sahabat Nabi nggak ada yang usianya 29 tuh belum nikah, itu nggak ada gitu. Kalau 29 30 tuh istrinya udah 3, udah 4 itu. Kalau sahabat Nabi lo ya gitu. Nah, kemudian pertanyaannya di arah yang mana? Karena sebenarnya kalau saya, mohon maaf, saya bukan ruhnya saya untuk komentarin kehidupan artis kalau saya. Bukan, maksud saya gini Tat. Kadang orang itu langsung menjudge, poinnya bukan itu, menjudge-nya poinnya di sini, di ta'aruf. Di ta'arufnya. Makanya jangan ta'aruf, kayak gitu kan. Makanya jangan nikah muda. Banyak orang yang nyarain ta'aruf gitu loh Tat. Nah itulah makanya tadi saya katakan, para pembenci syariat, mereka nggak belajar syariat, mereka nggak belajar Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lah yang harus menjadi duta. Sekarang gini, itu sama aja analoginya. Wanita berhijab maling. Kalau orang yang benci, yang dilihat bukan malingnya. Pakai hijab ge maling. Yang lebih disorot itu adalah hijabnya. Betul. Makanya artinya perbaikilah kualitas diri kita sebagai duta-duta Islam ini gitu loh. Jangan antum ngakunya hijrah tapi niat antum aja udah buruk. Mencari jodoh. Jangan, berhijrahlah karena Allah, tuntutlah ilmu, perbaiki ibadah. Masalah jodoh, Allah itu buatan sare. Kalau memang itu kebutuhan antum akan didatangkan nanti jodoh tersebut. Gitu loh. Fokus kita, titik mana yang harus kita capai, begitu loh. Benar-benar. Iya, kejarlah kehidupan akhirat, dunia akan mengikutimu. Nah, cuman banyak hilang jati diri zaman sekarang. Kenapa? Karena terburu-buru dan bisa jadi dapat guru yang tidak tepat. Itu benar. Gitu. Cuman kan gini Tat, influencer itu kan ngaruh banget sih di. Ngomong-ngomong influencer itu apa tuh? Bahasanya yang mempengaruhi banyak, jadi segala sesuatu kegiatan dia tuh menginspirasi banyak orang gitu lah Tat. Oh, apalagi gitu. ya kemarin itu yang pertama itu, yang kedua ada beberapa ya kita selebgram juga ta'aruf, bilangnya ta'arufnya DM mana itu ya, orang-orang yang seperti itu yang menghancurkan syariat Islam sendiri, tapi dengan bangganya dia bilang ta'aruf. Dan banyak anak-anak muda yang terutama yang pengen dapet jodoh bilang itu ta'aruf. Sampai saya waktu itu ngobrol sama kawan, itu bukan ta'aruf, itu pacaran, cuma dibungkusnya ta'aruf aja. Nah itu kayak mana Tat, sebagai kita sebagai duta muslim yang baik ya, banyak gini loh Tat, banyak yang bahkan yang dari muslimnya sendiri yang menjelek. Kalau udah terlalu kacau, kenapa banyak muslim itu yang jauh dari syariat mendiskreditkan nikah muda dari situ. Kadang-kadang bacanya juga miris atau ngeliatnya tuh miris. Kesalahan pertamanya karena kita ini mudah mengidolakan orang. Kita ini orang aneh aja kita jadikan idola sama kita. Iya bener. Iya kan?
Coba antum bayangin dulu yang terkenal di Bandung itu ya kan, ngomong jorok, roti goreng, ya kan, sampai jadi viral. Kemudian dijadikan sebagai seolah-olah sebagai ikonik, kemudian diikuti kata-katanya. Kita tuh buruknya di situ, mudah sekali mempublic figurkan seseorang. Kalau menurut saya jangan ikut-ikutan. Kesalahannya kembali kepada kita, ya kan? Cuman ya orang kafir memang menggiringnya ke arah situ. Jadi orang-orang yang dianggap menjadi tren dalam bidangnya itu kemudian kalau melakukan kesalahan yang disorot bukan pribadinya, tapi syariat yang dia peluk gitulah. Kesalahan terbesarnya di situ kalau menurut saya. Ya. Makanya kalau saya mah nggak mau nonton dan nggak mau kenal, kenapa? Nggak kenal dia juga saya nggak rugi gitu. Cuman orang zaman sekarang kalau nggak update berita terbaru dari dia, ngerasa ruginya bukan main. Pertanyaannya gini, kita tahu kehidupan orang lain untungnya apa buat kita nggak tahu kehidupan dia ruginya apa buat kita. Malah ya kan? Jadi konten sekarang. Nah, itu kehidupan dia. pribadi jadi konten. Ya karena memang kita ini sudah jauh dari syariat, konten sampah pun akhirnya bermanfaat. Masya Allah, kuat sih tetap konten sampah pun akhirnya bermanfaat. Iya. Cara terpikirkan ya akhirnya. Betul. Coba antum lihat konten-konten seperti ini, tanya jawab tentang masalah agama ini, viewernya dikit. Betul. Iya betul Tat. Iya, kenapa? Karena wah ini mah ceramah katanya. Oh ini mah nanti saya diceramahin katanya gitu. Orang sekarang memang lebih tertarik untuk bermaksiat daripada untuk taat gitu loh. Nah, tapi kan Islam memang nggak membutuhkan kuantitas. Karena yang dibutuhkan dalam syariat Islam itu adalah kualitas. Itu. Ya. Nah, terus itu tadi itu terus gini juga banyak ikhwan atau ya saya sendiri. Misalkan kita mau maju nih ke orang tua, terus permasalahannya itu ngelihatnya background seragam. Padahal ya maafnya ngomong, honorer juga pakai seragam gitu kan. Bahkan yang nggak. Saya tanya dulu ini antum nanya kondisi umat apa antum lagi curhat ini? Dua. Banyakan curhat dan kondisi umat. Hampir rata-rata tuh orang tua tuh ngelihatnya gitu kan, Tat. Ya, sahabat Al-Faruq, ya antum bisa lihat ya. Inilah perbedaan pertanyaan orang yang sudah punya pasangan dengan yang masih jomblo gitu kan. Bahkan bisa nyelipin curhatnya dia gitu kan. Terus. Iya, apa namanya? Ya itu ngeliatnya kerja di mana, oke lah kerja di mana. Tapi biasanya yang cepat dilirik itu dia itu pegawai negeri, PNS, pokoknya yang berseragam gitu loh, Tat. Ya banyak ya. Kalau ditempelin dua. Ini antum seragam tapi. Ini kan seragam ikhwan ini. Maksudnya yang punya NIP gitu loh, Tat. Ya, terus kenapa? Strata Mempunyai nilai lebih di mata orang tua akhwat. Status sosial yang di atas rata-rata. Ya. Padahal ya belum tentu yang nggak seragaman itu kalah dengan yang seragam gitu, Tat. Ya. Karena jauhnya manusia dari ilmu sehingga timbullah paradigma tersebut. Sehingga kalau punya anak gadis datang laki-laki ke rumahnya ingin ngelamar, yang ditanya setelah namanya siapa, pekerjaannya apa. Jarang ada kan, namanya siapa nak? Oh iya, ngajinya sama siapa? Pakai kitab apa, hafalan Al-Qurannya ada berapa juz nak? Masya Allah kalau dia nanya kayak gitu. Harus. Karena kan kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena nasabnya, kekayaannya, kecantikannya, dan agamanya. Kata Rasulullah, yang memilih karena agamanya maka dia akan beruntung. Sama seperti kita memilih jodoh perempuan juga harusnya lebih berdasarkan kepada itu. Cuman kadang-kadang itu perempuan tuh milih kita juga karena kendaraan, karena jabatan ya. Nah, nanti nyeselnya di belakang. Ternyata punya NIP tapi begini. Kan jarang yang saya temukan. Dan ingat, rezeki Allah itu nggak melulu melalui orang yang punya NIP. Ya. Allah tuh punya 10 pintu rezeki. 9 pintu rezekinya Allah salurkan melalui perniagaan. 1 rezekinya Allah bagi-bagi dah tuh. Sebenarnya yang tadi itu yang seragam-seragam itu jadi rebutan 1 rezeki aja. Dan sebenarnya jujur ya, benar ya, PNS itu nggak bisa hidup mewah kecuali warisannya banyak. PNS itu cuma bisa hidup layak. Berapa sih coba saya tanya? Sekarang nggak usah kita ngomong PNS. Gaji presiden berapa? Saya tanya. Gaji presiden tuh bisa kalah dengan pengusaha kerupuk loh. Iya, bener.
Menang di privilege-nya. Nah, seperti itu, menang di gengsi. Hak khusus dia. Ah. Presiden punya kekuasaan segala macam. Dan keburukannya kalau kita bicara terkait tentang masalah apa? Masalah rezeki itu yang diarah sama PNS itu kan biasanya pensiunnya. Pensiun. Seakan-akan mereka itu khawatir dengan Allah. Iya juga. Allah sebagai Ar-Razzaq. Masya Allah. Tiap hari rezeki kita itu ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Binatang melata itu jalan pakai perut, lah kita jalan pakai kaki, lebih dijamin lagi rezekinya. Iya. Jadi buka pikiran kita, rezeki Allah itu tidak melulu datang melalui pekerjaan seperti PNS. Iya. Kadang ya tetap saya sebagai ya dibilang anak-anak milenial lah mikirnya ya karena itu, karena mungkin kebanyakan termasuk saya juga karena sering buka scroll IG, Instagram, melihatnya kehidupan yang glamor yang jauh dari syariat, oleh karenanya itu kita jadikan tuntunan gitu. Ya, karena salah mengidolakan intinya Ya, itu. Terus masalah Gedul Bashar nggak cuman dari ini doang ya, nggak cuman kita ketemu, berarti di media sosial juga harus menahan pandangan itu. Iya, nggak usah stalking ya bahasanya ya. Betul. Ngapain antum ngeliatin status orang, apalagi status mantan, akhwat yang diincar, nggak perlu yang seperti itu ya. Sudahlah, fokuslah kita pada titik di mana kita harus ikhtiar, ibadah dikencengin, kemudian mencari rezeki tiap hari, nanti Allah yang datangin. Ya. Jadi kayak antum bergaul dengan guru-guru juga ngeliat tuh anak ini udah bagus nih, ikhtiarnya bagus nih, nggak perlu nyindir saat umur saya sudah sekian, nah nggak perlu, insya Allah nanti didatangkan rezekinya gitu ya. Ya Ikhwan, mungkin cukup terkait pembahasan kita fenomena yang terjadi saat ini terkait kesalahan niat para penuntut ilmu terkait dalam menuntut ilmu yang mana niatnya disuguhkan untuk mencari pasangan. Ya. Ya. 3 hal yang harus kita kuatkan untuk para teman-teman semua yang di rumah yang masih jomblo, yang belum berkeluarga. Yang pertama, luruskan niat, teman-teman. Yang kedua, terus perbaiki dalam hal ibadah, dan yang ketiga, ikhtiar dalam mencari rezeki Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita cukupkan program ngobrol kita pada pagi hari ini. Kita insya Allah kita akan bertemu kembali dalam acara ngobrol berikutnya dengan tema atau pembahasan yang lebih menarik. Ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Program. Nah, itu. Nih, kata-katanya gini. Alhamdulillah kita cukupkan acara ngobrol kita pada kesempatan pagi hari ini. Tadi Ini ngelebar dia mah jadi curhat masalah yang lain. Kacau emang. Kacau ini. Kacau.